Sapa hati, Sapa hati, sapa hati, sapa hati, sapa hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, di bulan Muharram ini ya kita sering selalu diperingati oleh khususnya umat Islam ya, bahwa ini adalah tahun baru Hijriyah ya. Artinya tahun baru Islam buat kita ya. Yang mana bahwa di dalam bulan Muharram ini memang kalau kita melihat dari ajaran kita, yaitu banyak sekali hal-hal yang memang menjadi hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang tentu seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa utamanya adalah kita juga sebagai momen untuk introspeksi diri kita ke depan tuh harus lebih baik daripada yang tahun sekarang. Nah tentu ini adalah perenungan pada diri kita, apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Utamanya adalah seperti itu, sehingga kehidupan kita untuk masa depan itu akan lebih baik lagi. Harapan kita adalah seperti itu, dan itu yang harus kita perjuangkan. Karena bagaimanapun yang namanya kehidupan itu kan tidak lepas daripada ikhtiar dan usaha. Ya, termasuk juga harus dibarengi dengan doa. Ikhtiar saja itu memang tidak cukup ya tanpa adanya doa, karena kalau kita hanya sekedar ikhtiar walaupun sangat kuat ikhtiarnya, boleh jadi berhasil benar ya, artinya bisa berhasil karena hasil jerih payahnya kita, ikhtiarnya kita ya. Namun keberhasilan itu bisa jadi artinya keberhasilan yang semu ya, artinya boleh jadi keberhasilan itu karena adanya dibarengi didorong dengan nafsu serakah dan sebagainya, sehingga apa yang kita dapatkan itu akan selalu membuat diri kita itu tidak bisa damai pikiran kita atau tentram hati kita. Tapi kalau ikhtiar yang sangat kuat kemudian disertai dengan doa, tentu di sini akan membuat diri kita itu selalu ingat pada Tuhannya, sehingga apa yang kita capai, yang kita raih itu tidak lepas daripada apa juga yang seharusnya kita lakukan di dalam agama kita ini. Baik itu untuk ibadahnya, karena kalau kita ingat pada Allah kan tentunya juga sebagian daripada satu hal yang membuat kita tuh tunduk padanya, kan begitu. Ya, artinya segala perintah-perintahnya atau larangan-larangannya itu mesti akan larangan mesti akan kita hindari, kan begitu. Nah, dan tentu perintah-perintahnya akan kita usahakan untuk dikerjakan. Maka tidak heran kalau orang-orang yang usahanya keras dan dengan doa, ya tentu mereka ini akan mencapai satu kebahagiaan ya. Walaupun kebahagiaan ini ya ataupun pencapaian itu yang saya maksud itu tidak boleh jadi tidak melimpah ruah gitu kan belum tentu begitu, karena rezeki itu memang Allah yang mengatur ya. Tapi pencapaian itu juga akan membuat dirinya itu akan senantiasa bersyukur dan tentu akan membuat dirinya menjadi lebih tentram, lebih damai.
apalagi kalau dibarengi dengan hal-hal lain ya, disertai dengan ibadah pada Tuhannya. Ya ibadah di sini kan tidak semata-mata hanya sholat, itu kan ya tidak gitu kan. Artinya ibadah di sini ya bagaimana kita rasa sosialnya kita pada yang lain itu juga dilakukan ya, seperti kita memberikan sedekah, memberikan bantuan pada orang lain itu kan yang membutuhkan, termasuk hal-hal yang hubungannya dengan tidak hanya sekedar yang hubungannya hablum minallah, tapi juga yang hubungannya dengan sosial umumnya ya, artinya masyarakat pada umumnya ya, apakah itu di dalam masyarakat yaitu kita membantu hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan, apakah itu memperbaiki jalan, membangun fasilitas-fasilitas umum gitu, itu kan satu hal yang sangat luar biasa, yang mana itu adalah menyebabkan itu semua adalah menjadikan pahala besar di dalam kita melakukan bantuan-bantuan tadi ya, yang boleh dikatakan juga apalagi kalau ini hubungannya dengan misalnya pendidikan, dengan sarana-sarana ibadah, itu termasuk juga sarana-sarana lainnya, itu kan bisa termasuk juga adalah sebagai amal jariah. Nah ini yang penting kita perhatikan di dalam momen bulan Muharram ini, yaitu untuk tidak hanya semata-mata kita beribadah tuh karena mengikuti hawa nafsu saja, itu tidak ya, artinya juga dibarengi dengan bagaimana kita berdoa, berjuang gitu ya, dengan dengan hati-hati gitu ya, dengan jalan yang benar, artinya tidak sekedar serampangan sehingga tidak tahu mana yang halal mana yang haram, toko diterjang saja. Nah ini kan sekarang ini banyak orang yang sudah seperti itu ya di dalam mencapai tujuannya. Di samping itu juga di dalam bulan Muharram ini kan seperti awal kita sampaikan bahwa banyak sekali hal-hal yang kebaikan-kebaikan yang memang menjadi pahala besar buat kita semuanya kalau kita melaksanakan ya. Di antaranya adalah bahwa di dalam bulan Muharram ini juga ada satu sunnah ya yang tentu berpahala sangat besar gitu ya, yaitu puasa di bulan Muharram ini ya. Yang mana dalam puasa bulan Muharram ini kan ya, kalau kita melihat di beberapa petunjuk para ulama itu kan ya, tanggal 1 Muharram hari ini ya itu juga baik untuk puasa sunnah gitu kan, kemudian juga di tanggal 9 dan tanggal 10 gitu, itu menurut para ulama itu waktu yang tepat di dalam melaksanakan puasa bulan Muharram. Seperti apa yang disampaikan oleh beliau Imam Syafi'i ya, dalam kitabnya itu beliau menyampaikan bahwa 3 hari itu puasa bulan Muharram ini ya dilakukan 3 hari sekaligus, yaitu tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Muharram. Itu suatu hal yang baik gitu ya. Namun sebetulnya kan tidak hanya itu ya, karena pada dasarnya kalau kita melakukan puasa itu ya, apakah ya pada tanggal tertentu yang sudah para ulama sampaikan tadi ya, apakah tanggal 1, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, monggo. Ya ini kan semuanya itu adalah untuk introspeksi diri kita kan begitu, untuk rasa syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur pada diri kita. Ya, yang mana kalau kita lihat di dalam hadis sendiri kan sudah disampaikan bahwa yang namanya puasa bulan Muharram ini kan utama gitu ya kan. Maka kalau kita lihat di dalam hadisnya kan Rasulullah bersabda ya, Abdul siyami ba'da Ramadan sahrul Muharram wa abdul sholati ba'dal faridah sholatul lail. Ini kalau kita lihat di dalam hadis ini Rasul menyampaikan bahwa puasa bulan Muharram ini kan suatu utama setelah puasa yang utama ya artinya setelah puasa bulan Ramadan. Nah artinya kalau Rasul sampai menyampaikan atau bersabda seperti itu kan tentu ada beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya yang tentunya sangat bermanfaat buat diri kita, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah mengenai puasa ini ya memang walaupun para ulama sudah menyampaikan mana-mana tanggal yang utama gitu kan ya, seperti tadi tanggal 1, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Muharram. Namun kalau kita mau berpuasa itu tidak harus tanggal itu saja kan ya, karena
semakin kita lebih mendekatkan diri pada Tuhannya, itu kan secara otomatis diri kita itu akan tersadar, ya, akan menjadi pendorong buat diri kita, pendorong buat hati kita untuk kedepannya itu supaya kita tuh lebih baik, ya, lebih baik di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka kalau adat orang Jawa ya pada umumnya ya artinya sebagian atau pada umumnya lah, karena masih banyak juga yang kalau kita perhatikan itu masih percaya ya bahwa dengan jalan puasa, dengan jalan ya kalau orang Jawa itu tirakatan gitu kan ya, puasa itu kan yo kalau kita secara Islam itu kan yo seperti puasa pada umumnya ya, artinya ada sahurnya ya, kemudian ada bukanya gitu kan ya, waktunya maghrib ya buka gitu kan ya seperti puasa pada umumnya. Tapi kalau kita mau dibarengi juga dengan amalan-amalan lain ya itu ya lebih baik juga, karena itu semuanya kan sebetulnya tujuannya adalah pendekatan diri pada Tuhannya, pendekatan diri pada Tuhannya. Apakah itu dengan cara tirakatan gitu kan, artinya tirakatan tuh ya yang kita tahu, yang saya tahu tuh ya artinya kita selalu ingat pada Tuhannya, ya, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat sama Tuhannya, ya, artinya kita juga ya biasanya tidurnya sore-sore ya, karena kita sedang mengingat pada Tuhannya, mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada juga yang istilahnya itu tidurnya tidak terlalu sore, itu kan sampai malam, sampai bahkan mungkin dini hari atau bahkan mungkin semalaman suntuk tidak tidur. Nah, itu tentu juga punya faedah masing-masing, ya, punya hikmahnya masing-masing. Sehingga kalau orang-orang tua zaman dahulu itu ya hal-hal seperti itu tuh biasanya dilakukan. Ya, semuanya itu kan tujuannya bukan apa-apa, adalah tujuannya untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan daripada dunia ini kan tidak hanya sekedar untuk dirinya, tapi juga untuk keturunannya. Kan biasanya hal ini yang menjadi keinginan daripada orang-orang yang melaksanakan itu. Maka ada istilah kalau di Jawa itu kan juga ada namanya topo mingkem apa itu ya, topo bisu gitu ya. Ya artinya tidak berbicara saat itu, artinya tidak berbicara itu ya artinya menghindari percakapan yang tidak perlu gitu kan, walaupun ada yang melaksanakan dengan yang sesungguhnya, artinya memang tidak berbicara gitu kan. Ya, tapi pada dasarnya adalah bagaimana kita di dalam hari yang baik ini, ya, hari yang memang perlu, bulan yang sangat mulia ini, itu jangan sampai ucapan-ucapan atau perilaku kita itu menjadi hal yang kurang baik sehingga akan menyebabkan diri kita itu tercela. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa hati, Sapa hati, sapa hati, Sapa hati, sapa hati. Untuk saran dan masukan, silakan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.